الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال كما ينبغي لوجهه الكريم وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. Kita bacakan suratul Fatihah, hadiahkan kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadrat Rasulullah, serta seluruh keluarga, para sahabat baginda, seluruh para nabi-nabi dan rasul, para syuhada, orang-orang saleh, para alim ulama, wabil khusus kepada murabbina almarhum Syekh Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di dalam syurga. Allah kumpulkan kita bersama mereka nanti pada hari kiamat di dalam syurganya. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan ilmu mereka, rahasia-rahasia yang Allah titipkan pada hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri kita sebagaimana Allah perbaiki diri mereka, para orang-orang saleh. Ala hadhihi niyat, untuk semua niat-niat ini, dan wa kulli niyatin salihah, setiap niat-niat dan hajat-hajat yang baik, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai macam sholat, mulai daripada sholat fardu rukun sampai sholat istisqa, sholat Jumat, sholat Id, terakhir kemarin sholat khauf, sholat fardu dalam keadaan terdesak atau darurat atau takut. Maka habis pembahasan sholat, yang ada adalah sholat jenazah. Cuma maka ketika ulama membahas tentang sholat jenazah ini, kita diarahkan dan diajarkan dalam kitab-kitab fikih itu mengenai semua pengurusan jenazah, bukan hanya sholatnya saja tapi juga semua pengurusan jenazah. Orang mukmin itu mulia ketika dia hidup, mulia ketika dia meninggal dunia, dan akan dimuliakan nanti setelah dia dibangkitkan di hari kiamat. Ini harus menjadi satu poin besar, bahwa selama orang beriman, apapun status sosialnya, bagaimanapun besar atau kecilnya kedudukan dia di mata manusia, seberapapun rendahnya mungkin jabatannya, seberapapun kecilnya gajinya, kalau Allah kasih iman maka dia mahal di sisi Allah. Sampai Nabi SAW katakan, la zawalud dunya bima fiha ahwanu indallah min mauti mu'minin atau min qatli mu'minin wahid, atau kama qala Nabi SAW. Hancurnya dunia dengan seisi-isinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada matinya atau terbunuhnya seorang mukmin. Itu lebih besar dibandingkan dengan hancurnya dunia dan seisi-isinya. Dulu Nabi itu punya sahabat, minta maaf sekali, mukanya itu jelek. Di dalam riwayat ini, riwayat Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, namanya Zahir, Sayyiduna Zahir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Zahir ini satu orang kampung, yang kedua
parasnya itu nggak cakep-cakep amat, ya itu bahasa halusnya, intinya jelek. Tapi Rasulullah ini senang sangat sama Zahir, Sayyidina Zahir radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Rasulullah tuh suka bahasa kita ngajak bercanda mungkin sama Zahir ini. Zahir dibilang, Rasulullah bilang, Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruh. Zahir itu orang kampung, kita ini orang kota. Nah, itu lebih kurang begitu. Ini candaannya Rasul tuh begitu, Zahir ini. Suatu ketika Sayyidina Zahir ini lagi jualan di pasar. Ada sama Nabi SAW, dari belakang itu ditutup matanya, didekap sama Nabi SAW. Ini bahagianya Zahir itu, walaupun jelek tapi dipeluk sama Nabi. Orang-orang ganteng belum tentu dipeluk sama Rasulullah SAW. Sama Nabi dipeluk dari belakang. Man ana, siapa saya? Nabi itu ngajak bercanda sama. Jadi Rasulullah tuh gimana ya? Nabi itu berwibawa, tapi nggak jaim gitu, nggak jaga image banget gitu, nggak bagaimana gitu kayaknya itu. Enggak, padahal di pasar ngajak bercanda tetap bercanda biasa saja gitu, nggak saya kan Nabi ini kan, saya kan nih punya kedudukan status sosial yang tinggi, jadi benar-benar harus kelihatan perfect gitu, sempurna depan sahabat. Enggak juga. Jadi Nabi itu tutup matanya Zahir. Siapa saya? Nabi katakan, man yabi hadzal abad, ayo siapa yang mau beli ini hamba saya, ini siapa yang mau beli? Padahal bukan hamba saya, tapi Nabi hanya bercanda. Siapa yang abad itu, hamba itu hambanya Allah, bukan hamba saya biasa, bukan hamba saya yang dijual belikan. Tapi Nabi itu ingin bercanda. Dipeluk sama Nabi, didekap di belakang, di perutnya Nabi itu. Man yabi hadzal abad, siapa yang mau man yashtari minni hadzal abad, maaf. Siapa yang mau beli ini hamba saya, kata Nabi. Karena dengar suaranya, tadinya Zahir udah mau berontak, tapi dengar suara ini suara Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Zahir itu diam aja. Sama Nabi senang dia, didempetin dengan perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Zahir, ya Rasulullah, idzan ana kasid ya Rasulullah. Rasul, kalau saya dijual, hamba sahaya kayak saya, kayaknya nggak laku Rasul. Udahnya orang kampung, artinya pendidikan rendah, status sosial nggak punya, kemudian maaf jelek lagi, ini lebih parah lagi. Jadi nggak laku Rasul kalau saya dijual. Apa kata Nabi SAW? Bal anta ghalin indallah, ala inna sil'atal jannah. Nggak, Zahir, kamu orang beriman, kamu mahal di sisi Allah. Dan sesungguhnya bayaran untuk kamu itu mahal. Bayaran untuk kamu adalah surga. Allah karim. Ini yang perlu kita pahami. Jadi orang mukmin itu mau lagi dalam keadaan hidup ataupun juga sudah meninggal, siapapun dia, bagaimanapun latar belakangnya, selama dia mati membawa iman, zahirnya wajib untuk dimuliakan. Nggak boleh kita memperlakukan mayit seperti halnya boneka ataupun juga benda mati. Nggak boleh. Bahkan Nabi SAW kata Nabi, kasru azmil mayit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulangnya mayit itu sama seperti mematahkan tulang orang lagi masih hidup. Padahal udah mati, dia kan nggak sakit. Dia kan nggak berasa, iya, tapi kehormatannya itu sama. Makanya sampai ulama bahas bagaimana hukum transplantasi jantung atau ginjal. Dari orang yang meninggal, dia sumbangkan, dia donor ginjalnya, dia donor jantungnya. Nanti kalau saya sudah wafat, mata saya tolong kasih kepada fulan. Ini karena korban-korban film ya begitu. Padahal ulama katakan apa? Haram. Satu, kenapa? Alasannya benda atau tubuh dia itu bukan milik dia sendiri, tapi punya Allah, bukan milik si mayit. Jadi dia nggak berhak untuk memberikan sesuatu kepada siapapun yang dia mau. Itu satu yang pertama. Jadi nggak ada ceritanya jual ginjal, haram menurut pendapat yang terkuat. Walaupun memang ada fatwa yang memperbolehkan, memang ada dalam jelas ya. Tapi sejatinya tidak boleh. Kalaulah sudah meninggal tidak boleh. Yang kedua, dalil
yang dipakai adalah hadis ini, yaitu Rasulullah katakan mematahkan tulangnya mayit itu sama seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Ini kaedahnya begitu. Maka nanti kalau memperlakukan mayit ya memang benar-benar sesuatu yang dimuliakan, harus lebih dimuliakan daripada bendera sang saka merah putih. Coba itu, padahal cuma sekedar bendera kain dua merah putih dijahit jadi satu. Ternyata penghormatannya sekian besar. Tapi ke orang mukmin gak seperti itu menghormatinya. Allah karim. Kalau seandainya ada orang mukmin ataupun ada orang bahkan yang lebih tua, orang mukmin yang lebih tua, ini nggak boleh untuk kita jalan potong begitu atau lewat di depannya begitu saja, itu nggak boleh. Sampai seperti itu siapapun dia. Nabi katakan man akrama dza syaibatin fil Islam faqad akrama al Islam atau kama qala Nabi, faqad aqama rayatal din atau kama qala Nabi SAW. Orang yang memuliakan orang tua, orang yang sudah beruban, muslim, itu sama seperti menegakkan agama. Seperti itu kehormatan orang muslim itu. Jadi kita inginkan agar bagaimana sesama kita, kalau yang sudah mati saja dihormatinya luar biasa, maka yang masih hidup ini pun juga sama. Kita tidak membeda-bedakan siapapun mereka, bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun keilmuannya, ini harus dimuliakan. Bukan hanya yang terkenal, bukan hanya yang kelihatan punya status sosial tinggi baru kita hormati, atau orang kaya baru kita muliakan, atau punya jabatan baru kita hormati. Nggak. Ini sepada siapapun kita nggak tahu. Asa ayyakunu khairam minhum. Kata Allah, jangan la yaskhar qaumun min qaum. Jangan pandang rendah siapapun. Mungkin saja yang dipandang rendah itu lebih baik di sisi Allah daripada orang-orang yang memandang rendah. Dia mah masih muda. Nah, itu masih bau kencur. Oh, bau kencur tuh gimana tuh? Mungkin dilulurin jamu atau gimana tuh? Masih apa namanya, masih ya nggak punya apa-apa. Ini perlu sekali untuk kita perbaiki akhlak kita. Nah, kepada jenazah ada hukum yang perlu kita lakukan saat ketika ada orang yang meninggal dunia, yang mestinya setiap orang mukmin setidaknya bisa untuk ngurus jenazah. Karena kalau yang sangat kita sayangkan lah, sebahagian itu ngurus jenazah udah kayak nggak kurang sopan, karena memang bukan keluarga dia dan nggak ada hubungan sama dia gitu, sehingga ngurus jenazah kadang minta maaf ketika mandi itu ditelanjangin misalnya, kelihatan auratnya, atau saat ketika di kafanin itu kurang hormat karena nggak ada hubungan batin, hubungan hati dengan si mayit. Bandingkan dengan kalau yang meninggal itu adalah orang tuanya sendiri misal, ataupun juga istrinya sendiri, juga suaminya sendiri. Ini akan lebih punya perasaan dan penghormatan kepada mayit dibandingkan dengan orang lain. Jadi setidaknya kita inginkan dari pelajaran kita ini bisa setidaknya bapak-bapak apapun juga ibu-ibu, karena kita kekurangan kader orang yang mandikan perempuan. Yang mandikan laki mungkin banyak kadernya, tapi yang mandikan perempuan ini sedikit sekali. Yang mau sedikit, kemudian yang bisa lebih sedikit. Nah, yang mau sedikit, yang bisa lebih sedikit. Kalau mau tapi nggak bisa ya sama aja. Jadi perlu dua-duanya, kemauan dan kebisaan. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ini ngurus jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Satu kampung ternyata nggak ada yang bisa ngurus jenazah, dosa semuanya. Hukumnya fardu kifayah. Kalau yang mengetahui adanya mayit itu lebih dari satu orang. Tapi kalau lagi jalan, terus satu orang sendirian, tiba-tiba di satu kampung atau di satu hutan ada menemukan seorang mayit. Kalau lagi jalan sendirian di tempat sepi misalnya atau di kampung mana, tiba-tiba ada seorang mayit.
maka mayit ini hukumnya fardu ain untuk diuruskan oleh orang yang berkenaan, karena dia hanya satu orang yang tahu. Tapi kalau yang tahu ini lebih dari satu orang, bahwa fulan saya ketemu mayit, yang tahu tuh beberapa orang, maka hukum mengurusnya fardu kifayah. Kalau sudah ada salah satunya yang mengurus, gugur kewajiban daripada yang lain. Tapi kalau yang tahu itu cuma satu, maka dia wajibnya fardu ain. Wajib orang yang tahu satu ini untuk mengurus. Kemudian kewajiban fardu kifayah ini hanya bisa digugurkan, kewajiban fardu kifayah hanya bisa digugurkan oleh lelaki yang balik. Ini kalau mayitnya memang laki-laki maksudnya. Lelaki yang balik. Maknanya begini, kalau ada anak belum balik, pinter ngurusin jenazah. Kalau ada anak sebelum balik, dia pinter untuk ngurusin jenazah, dia bisa mandikan, misal. Atau kumpulan anak-anak kecil yang mandikannya, yang kafaninya. Maka tetap satu kampung itu dosa semuanya, karena laki-laki baliknya tidak menjalankan tugas. Jelas ini ya. Sama seperti halnya sholat jamaah. Kalau seandainya kita ambil pendapat yang mengatakan sholat jamaah adalah fardu kifayah, kalaulah masjid itu penuh, tapi penuhnya sama anak-anak yang belum balik, tetap orang dewasanya kena dosa karena tidak tergugurkan fardu kifayahnya. Jelas ya Bapak-Bapak ya, insyaallah ya. Kemudian mayit itu wajib diurus adalah mayit muslim, berarti non muslim tidak wajib diurus oleh mayit muslim, oleh orang muslim. Kemudian bukan mati syahid dan bukan janin. Pengurusannya berbeda, artinya dia hanya wajib dikuburkan, tapi tidak wajib dimandikan, apalagi juga tidak wajib disolatkan. Janin pun juga demikian, ada perinciannya. Perincian hukumnya untuk mati syahid, orang yang mati syahid. Nah, syahid itu dikatakan oleh ulama ada tiga. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia itu orang yang mati dengan sebab perang. Sekali lagi, orang yang mati dengan sebab perang melawan orang kafir harbi atau kafir yang memerangi muslim di medan perang. Jadi kalau dia mati tapi setelah dibawa ke rumah sakit, matinya di rumah sakit perang, kemudian dia luka-luka dan sebagainya, dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit baru meninggal dunia, ini tidak digolongkan mati syahid. Jelas Pak ya? Yang mati syahid itu kalau memang mati dengan sebab berperang memerangi kafir harbi, kemudian matinya di medan perang. Jelas. Atau sebaliknya, ada orang punya penyakit jantung, ikut perang lagi fisabilillah, baru teriak Allahu Akbar, kaget dia mati. Ini syahid apa enggak? Syahid, karena matinya di medan perang. Jelas ini ya. Jadi bukan ada ketentuannya, itu namanya syahid dunia. Dihukumi syahid dunia artinya diperlakukan di dunia seperti orang yang jenazah mati syahid, yang walaupun niatnya macam-macam. Ada yang niat harta ghanimah. Katakan Nabi pernah ditanya begitu, Rasul, kalau seandainya ada orang yang mati di medan perang itu untuk dapat harta ghanimah, harta rampasan perangnya, harta peninggalan perangnya. Ada yang mati juga itu untuk biar dibilang pahlawan tanpa tanda jasa misalnya, atau biar disebut pemberani. Mereka itu fisabilillah enggak Rasul? Mereka itu matinya fisabilillah tidak? Di jalan Allah bukan? Nabi bilang man mata litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Yang meninggal dunia untuk benar-benar untuk agar agama Allah itu kekal di atas muka bumi, agar jadi tinggi, agar nama Allah diagungkan, maka matinya itu fisabilillah. Artinya diperbaiki niatnya. Jelas ya? Bukan zohirnya. Untuk ketentuan fisabilillah atau tidak tergantung niatnya. Tapi kita kan nggak tahu niat orang. Maka semua yang meninggal dunia, muslim meninggal dunia di medan perang melawan orang kafir harbi, ini bukan medan perang-perangnya tawuran bocah SMA sama SMA.
itu mati konyol, itu mati sangit, bukan mati syahid. Ataupun juga perang antar suku, naudzubillah min dzalik, nah itu bukan mati syahid. Ini yang melawan kafir harbi. Jadi saat ketika mereka matinya di medan perang melawan kafir harbi, maka ini sudah tergolong syahid. Bagaimanapun niatnya, di dunia digolong dengan mati syahid, digolongkan dengan mati syahid. Tapi syahid yang kedua, syahid akhirat, ini yang kita harapkan. Minimal sekali ini yang kita harapkan. Syahid akhirat itu syahid yang dia mati memang tergolong untuk menegakkan agama Allah dalam kondisi dakwah, ketika sedang taklim, ketika sedang meninggal karena sakit ataupun sakit perut, melahirkan, kena korban bencana alam. Itu mati-mati ini Rasulullah golongkan dengan fisabilillah. Jadi matinya di akhirat dapat pahala mati syahid. Mati sedang jadi santri, mati sedang mengurus keperluan keluarga untuk nafkah wajib, ini pun juga mati syahid. Jelas ya? Yang jelas mati dalam kondisi yang husnul khotimah. Ini mati syahid di akhirat. Yang ketiga ini lebih paling mulia, yaitu mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat, zohirnya dia berperang melawan kafir harbi, batinnya niatnya memang untuk agama, bukan karena partai politik, bukan karena untuk dapat harta ghanimah, bukan untuk dibilang pahlawan, atau karena takut dibilang pengecut. Nah ini hati-hati sekali. Itu syahid dunia dan akhirat, niatnya karena Allah dan amalnya pun juga memang karena Allah, amalannya pun juga sesuai dengan hukum. Kemudian mati syahid yang dimaksud adalah syahid dunia, itu hanya dikafani dan dikuburkan, dikafankan dan dikuburkan. Itu darah-darah yang menempel di badannya nggak boleh dibersihkan, karena Nabi bilang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan, wanginya darah itu lebih wangi daripada minyak kasturi, lebih wangi daripada misik, maka nggak boleh dihilangkan. Dan itu sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kemuliaan bagi mereka nanti. Nabi bilang orang yang mati syahid nanti di akhirat itu mintanya sama Allah aneh. Mereka berharap agar bisa hidup di dunia, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Minta ingin sama Allah, saking nikmatnya mati syahid, ingin dihidupkan, dimatiin lagi dalam keadaan syahid. Ingin dihidupkan, terbunuh lagi, dihidupkan, terbunuh lagi. Sampai Nabi ulang ini 7 kali. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Keinginannya orang-orang mati syahid itu, ingin yang paling mereka harapkan adalah dibangkitkan di dunia, dihidupkan kembali untuk mati syahid lagi. Karena nikmatnya mati syahid. Ini menurut Rasul SAW. Sunnahnya dikafankan menggunakan pakaian yang berlumuran darah. Maksudnya dikafankan tuh ditutup auratnya dan juga disempurnakan pakaiannya. Berlumuran jika layak, artinya jika layak kalau seandainya memang menutupi bagian yang memang wajib ditutupi, yaitu aurat. Kalau laki-laki antara pusar dengan lutut, kalau perempuan dia seluruh badan kecuali muka dengan tangan. Itu paling minimal sekali, sama seperti sholat, itu untuk auratnya minimal seperti itu. Tapi kalau sudah robek-robek, kemudian pakaian yang kena darahnya itu udah nggak layak untuk jadi kain kafan, sudah tidak layak untuk menutupi tubuhnya, maka diganti, boleh diganti dengan yang lain. Kemudian ketika peperangan belum selesai, yang dimaksud mati syahid adalah orang yang mati dengan sebab perang. Tadi perang melawan kafir harbi, begitu juga perang disuruh oleh pemerintah, seperti tentara yang disuruh oleh pemerintah untuk melawan pemberontak. Kalau seandainya ada yang mati pun juga itu mati syahid. Jadi nggak mesti kafir harbi. Ketika peperangan belum selesai, kalau perang sudah selesai baru meninggal, ini bukan mati syahid dunia. Perang tersebut melawan orang kafir, berarti orang yang muslim yang tadi yang melawan pemberontak itu juga tidak dianggap mati syahid. Maaf, tadi keliru sedikit. Untuk mayit yang janin, janin ini dibagi menjadi 3. Kalau ada tanda-tanda kehidupan,
Misalnya ada suaranya, dia meninggal prematur, lahir belum cukup bulan, terus kemudian tapi sudah keluar suara, ataupun juga sudah nafas, maka ini dihukumi seperti orang dewasa. Dia harus dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dan dikuburkan seperti halnya orang dewasa. Ini untuk yang ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, kalau tidak ada tanda kehidupan tapi sudah kelihatan bentuk manusia, berarti setidaknya sudah berbentuk janin, yang walaupun hanya kelihatannya sebahagian aja, baru kelihatan tuh, udah kelihatan. Biasanya dokter janin bisa tahu ini udah kelihatan kepalanya, ini ada tangannya, walaupun baru kecil, bentuk cabang bayi, belum jadi bayi. Itu pun maka dimandi, kafan, kubur, tidak disolatkan untuk janin yang tidak ada tanda kehidupan tapi sudah kelihatan bentuk orang, ada dikit bentuk orang, sedikit bentuk orangnya. Kalau tidak ada tanda kehidupan dan gak kelihatan bentuk orangnya, baru segumpal daging doang tapi belum ada bentuk-bentuknya, apalagi cuma darah keguguran, maka ini ada kewajiban apapun, tapi sunnahnya tetap dibungkus pakai kain dan dikubur. Sunnahnya dibungkus pakai kain dan dikubur. Dia tidak wajib untuk dicuci, ini tidak wajib. Selanjutnya sunnah ketika sakaratul maut. Kira-kira ini perlu disampaikan gak ini kepada ahli waris kita atau kepada anak kita? Nah, nanti kalau saya mati, kalau nanti datang sakaratul maut, ini perlakukan ayah, perlakukan ibu seperti halnya sunnah, seperti halnya yang diarahkan oleh ulama. Ini mestinya seperti itu, disampaikan seperti itu. Jadi dan gak perlu takut. Bapak-bapak, sunnah membuat wasiat itu bukan ketika hanya sakit sakarat, tapi memang sunnah membuat wasiat setiap malam. Bahkan sebelum tidur, Nabi sunnahkan siapa yang mampu untuk menulis wasiatnya dan ditaruh di bawah bantal, sampai Nabi bilang, maka hendaklah ia lakukan, kata Nabi. Kalau ada orang yang mampu nulis wasiat, wasiat itu ya imma bentuknya adalah pemberian kepada orang lain, atau pesan kepada seseorang setelah dia meninggal dunia. Nanti kalau saya meninggal, tolong anak saya dipesantrenkan. Itu namanya iso. Dalam bahasa Arab itu disebut iso sebenarnya, wasiat bahasa kita. Tapi kalau nanti ketika saya sudah meninggal dunia, tolong kasih 10 juta buat masjid. Nah, itu yang sebenar-benarnya wasiat dalam fikih itu yang seperti itu. Tapi kalau nanti saya punya hutang, kemudian nanti tolong nanti rumahnya ini saya diwakafkan, itu ataupun nanti rumah saya dibuat anak yang mana, ini wasiat yang disebut dengan iso, bukan wasiat bahasa kita. Tapi semua dalam bahasa kita itu wasiat. Artinya kita sunnah menulis wasiat itu atau berpesan wasiat bukan ketika mau mati, karena setiap orang dari kita itu memang mau mati, sebenarnya akan mati. Jadi, takut bapak-bapak untuk berpesan nanti kalau saya sudah meninggal atau mau meninggal, itu nggak perlu takut. Takut ajalnya lebih cepat. Orang berbicara kematian itu tidak akan mempercepat kematian, dan melupakan kematian tidak akan memperlambat kematian. Dilupa-lupakan, dah kita insya Allah masih lama, itu pun juga nggak bakal memperlambat kematian. Jadi nggak perlu takut. Maknanya kita inginkan agar bagaimana nanti saat ketika kita wafat, keadaan yang terbaik diperlakukan kepada diri kita. Satu, ketika sakaratul maut. Ini sudah saya sampaikan memang kepada sebahagian jamaah azikro yang ikut training pelatihan pengurusan jenazah secara langsung prakteknya. Nah, bapak-bapak yang belum atau yang sudah, ini untuk diperingatkan kembali. Pertama, orang yang sakaratul maut itu sunnahnya dimiringkan ke kanan ke arah kiblat, seperti orang yang sholat dalam keadaan tidur miring, kanan ke arah kiblat.
Kalau nggak mampu atau susah karena memang sakit atau berat badannya misalnya, maka dia pakai cara orang sholat terlentang, kakinya ke arah kiblat, kepalanya agak sedikit dinaikkan. Ini sunnahnya begitu, sama seperti orang sholat terlentang, kakinya ke arah kiblat, kepalanya kasih bantal untuk menghadap kiblat. Kemudian setelah itu ditalqin. Kalimat talqin itu didikte, dituntun kalimat tahlil secara lemah lembut. Jadi nggak perlu teriak-teriak la ilaha seperti takbir akbar, nggak perlu. Ini nggak perlu. La ilaha illallah. Dan nggak perlu ngomong begini, ayo Pak sebut Pak, nggak perlu. Cukup nyebut Pak, nyebut Pak, nyebut akhirnya matinya nggak boleh la ilaha illallah. Sebutnya apa? Dia hanya cukup dengan mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi nggak usah disuruh, ucapkan aja la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan nggak perlu sampai terdengar oleh kita suaranya, itu nggak perlu. Kalaulah dia udah gerak-gerak mulut itu udah cukup. Karena ini betul-betul berat, ini dahsyat. Allah karim. Ini adalah ujian terakhir. Jadi kalau ada ujian akhir nasional, orang betul-betul mengusahakan, bapak ibunya risau nggak lulus tuh, risaunya betul-betul sampai dimasukin ke les apa segala macam, sekolah bikin jam 0, sebelum jam 7 udah masuk tambahan les karena mempersiapkan ujian akhir nasional. Kenapa kita tidak mempersiapkan ujian akhir kehidupan? Itu lebih berat lagi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah masuk surga. Dan Muhammadur Rasulullah tidak perlu diucapkan, artinya tidak perlu ditalkinkan. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana lafaz hadis Nabi. Mau diucapkan itu lebih bagus, tapi tidak wajib seperti itu, tidak perlu seperti itu. Yang penting diulang-ulang la ilaha illallah. Jadi kita berharap kalau tiap pagi kita baca la ilaha illallah 100, tiap sore kita baca la ilaha illallah 100. Minta sama Allah, ya Rabb, Engkau yang menganugerahkan saya la ilaha illallah beratus-ratus kali setiap hari. Jangan Engkau haramkan saya mengucap la ilaha illallah sekali saja ketika terakhir, ketika nyawa saya dicabut. Minta tawassul dengan amal itu boleh. Minta dengan Allah, ya Rabb, kalau Engkau berikan kemuliaan kepada saya, mengucap la ilaha illallah tiap hari, tiap malam saya ucap la ilaha illallah. Dengan pagi minimal kita ucap 100 itu paling minimal sekali. Takkan masa Engkau tidak berikan kepada saya la ilaha illallah sekali saja ketika akhir daripada kehidupan dunia. Ini penting, minta ke Allah itu untuk hifzul iman, menjaga iman. Kemudian sebaiknya bukan ahli waris yang mentalkin. Sebab kalau ahli waris, nanti si mayit ini, wah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kamu pengen warisan saya ya, lu pengen warisan gua ya, tuh udah bawanya suzon. Kalau seandainya ahli waris, seakan-akan Pak ayo cepat mati, kan begitu. Nah, daripada nanti mayitnya malah ngomel, ngedumel, mati dalam keadaan ngomel, ini lebih parah lagi. Jadi nggak ngebawa la ilaha illallah, maka bagusnya bukan ahli waris. Jadi keluarga yang nggak dapat ahli waris, contohnya cucu dari anak perempuan, ini nggak dapat ahli waris, nggak dapat warisan. Contohnya itu, contohnya begitu. Ataupun juga mungkin ustadznya itu nggak dapat warisan, misalnya. Kecuali ustadznya anaknya sendiri, ini baru boleh. Jadi sunnahnya, afdolnya itu yang bukan, sebaiknya yang bukan ahli waris. Tapi kalau ahli waris mentalkinkan boleh nggak? Ya boleh, boleh-boleh saja. Diberi motivasi untuk berprasangka baik ke Allah. Ini juga sunnah bagi kita. Nanti kata Nabi, man istata'a an yamuta wa huwa yuhsinu dhanna billah falyaf'al. Siapa yang bisa mati dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah, hendaklah ia lakukan. Matinya dalam keadaan berprasangka baik. Ya Rabb, Engkau kan sudah memberi saya berbagai macam nikmat di dunia. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan ketika saya memang walaupun dalam keadaan saya fasik, yang walaupun dalam keadaan saya lupa dari Engkau. Berarti maknanya rahmatmu begitu luas. Diingatkan perkara-perkara seperti ini. Bapak, Allah itu baru memberi nikmatnya di dunia itu baru satu.
Sedangkan di akhirat dia menyimpan 99 pintu rahmatnya lagi. Kalau satu rahmat saja yang dibagikan di dunia, ini sudah membuat kita mendapatkan segala nikmat. Membuat, kata Nabi, membuat seluruh hewan-hewan merasa sayang dengan anaknya, padahal punya akal. Itu disebabkan karena rahmat Allah yang satu, yang Allah sebarkan di dunia dari awal penciptaan sampai akhir nanti hari kiamat. Maka rahmat Allah di akhirat jauh lebih besar. Bapak, kalau orang tua kita sendiri menyayangi kita, yang walaupun sebandel apapun diri kita, orang tua tetap membuka pintu rumahnya untuk menerima kita kembali, maka Allah yang menciptakan dan meletakkan kasih sayang di hati orang tua jauh lebih rahmat dan kasih daripada orang tua kita sendiri. Ini perlu dikasih motivasi itu, sehingga tidak ada putus asa. Ya Allah, saya udah banyak dosa, saya enggak. Ketika sudah mau meninggal dunia, justru rahmat Allah ini yang perlu diingat-ingat. Justru keyakinan bahwa Allah akan mengampuni ini yang akan perlu diingat-ingat. Kemudian sunnahnya ketika sakaratul maut minta untuk nulis wasiat, itu sudah seperti tadi yang kita mintakan, yang kita sebutkan. Dibacakan surat Yasin dengan Ar-Ra'du. Yasin dan Ar-Ra'du ini fadilahnya, keutamaannya adalah untuk meringankan sakaratul maut. Jadi apalagi kalau ada orang yang susah matinya, bukan susah hidupnya, susah matinya aja susah. Jadi caranya adalah dibaca surat Ar-Ra'du. Tapi yang kasihan ustadznya. Ketika ustadznya baca surat Ar-Ra'du selesai mati, ustadznya disalahin. Kok ustadz jadi mati tuh gara-gara didoain sama ustadz tuh gara-gara. Padahal untuk meringankan kematian si mayit. Ini kalau seandainya sampai beberapa hari, naudzubillah min dzalik, sakaratul maut tarik, tenang lagi lama, nanti teriak lagi, itu lagi, naudzubillah min dzalik. Ini susah sekali. Kita nggak ingin kematian yang seperti itu. Hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, permudah bagi saya, ringan bagi kami sakarat. Sakarat itu artinya mabuk ketika mati. Ketika mati itu ingin diringankan oleh Allah. Bagaimana untuk diringankan? Yasin dengan Ar-Ra'du. Nabi katakan, iqra'u ala mautakum Yasin. Baca surat Yasin kepada orang-orang yang mau meninggal dan orang-orang yang sudah meninggal. Sunnahnya baca Yasin. Kemudian sunnah setelah wafat, pejamkan mata. Nabi ketika datang ke Sayyidina Abu Salamah, beliau menutup mata Abu Salamah karena Nabi katakan ruh itu keluar mengikuti pandangan mata, itu mengikuti kemana ruh keluar. Jadi kadang ada yang terbelalak ke atas, ada yang melotot ke depan, itu di mana ruhnya dicabut ya di sana. Lama-lama, kebanyakan dari atas, dari ubun-ubun. Dua, ngikat mulut dengan kain lebar, jangan pakai tali rapia ataupun pakai benang atau pakai sesuatu yang tipis. Itu dianggap menghinakan mayit. Jadi ngikatnya itu pakai kain yang lebar, kain, pakai selendang boleh, pakai sarung boleh, jadi agak besar. Tujuannya biar mulutnya tidak nganga ke atas ikat ini. Tujuannya ini awal ketika sebelum diapa-apakan. Kemudian melembutkan persendian. Kita seperti stretching ataupun juga pemanasan, kepalanya dulu dipotek-potek, maksudnya dilemesin, dipijat. Kemudian persendian ini dilipat-lipat, ini juga dilipat-lipat jari, agar nanti ketika dimandikan dia lemes, jadi nggak kaku, nggak keras. Kemudian melepas pakaian mayit, jangan pakai gunting. Ini banyak ini. Selama masih memungkinkan untuk tidak pakai gunting, jangan pakai gunting. Bapak mau nggak dibuka baju bapak digunting gitu? Itu seperti orang memperkosa. Paham ini Pak ya? Maka ini kita jaga betul kehormatan mayit itu. Dibuka memang, biasa saja dibukanya, kecuali mayitnya udah kaku, mayitnya udah keras, nggak mungkin untuk dibuka pakaiannya kecuali digunting. Ini baru. Gunting itu ketika darurat. Tapi selama memungkinkan untuk tidak pakai gunting, jangan digunting. Kemudian langsung ditutup pakai kain tipis. Meletakkannya di atas ranjang agar nanti mudah meletakkan. Di bawah ranjang itu dikasih wewangian, buhur dan sebagainya. Seperti dupa, tapi ini kita tidak sebut dupa, tapi buhur.
Menghadapkan telapak kakinya ke arah kiblat, sama seperti tadi ketika sakaratul maut. Meletakkan benda yang agak berat di atas perutnya, seperti gunting. Itu berat itu kayak gunting. Ini bukan kasih setrikaan ataupun apa yang berat itu rice cooker, itu enggak begitu, enggak. Jadi tujuannya biar perutnya enggak melendung, itu aja. Biar perutnya itu enggak bengkak karena angin. Itu aja yang diinginkan. Jadi biar enggak bengkak, bukan agar kempes, tapi biar enggak melendung. Jadi hanya ditaruh seperti gunting, itu contohnya. Kemudian berdoa untuk mayit, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir laha, Allahumma arhamha. Ini jelas. Dianjurkan segera bayar utang piutang sebelum diurus kalau bisa. Sebelum diurus sudah dibayarkan hutang piutang dan tanggungannya. Kalau kita adatnya setelah udah dikubur baru diurus hutang piutang. Padahal yang afdol adalah sebelum diurus mayit hutang piutangnya dibayar, karena Nabi tidak mau menyolati, Nabi tidak mau mengimami sholat jenazah yang masih punya dan belum dibayar. Maknanya Nabi tanya itu mestinya hutang piutang sudah dibayar sebelum sholat jenazah. Jelas ya, ini perlu juga kita ambil berat. Menjalankan wasiat, mengumumkan berita wafat, dianjurkan mencium wajah orang soleh atau ulama. Sunnah ini. Seperti Rasul dicium oleh Sayyidina Abu Bakar, keningnya dicium. Cuma kalau seandainya semua orang ini, Masya Allah, kiai, kalau sampai dibiarkan semua orang boleh mencium, itu nanti gawat, itu jadi hajar aswad kedua itu nanti. Semua orang mau nyium karena mau dapat barokahnya kiai. Jadi hanya orang-orang tertentulah setidaknya. Tapi memang disunnahkan untuk kita mencium wajah orang soleh atau ulama. Kalau mayitnya bukan ulama atau bukan orang soleh, maka yang nyium itu hanya keluarga. Bukan semuanya, tangganya juga nyium, tetangganya nyium, nanti dari mana sahabat-sahabatnya, itu boleh nyium. Orang yang kenal nyium. Maknanya sekiranya kalau dia hidup, dicium tuh nggak risih. Kalau dia masih hidup, dicium sama kita tuh nggak risih. Nah itu sunnah mencium. Seperti Rasulullah mencium Sayyidina Utsman bin Maz'un, saudara sesusunya Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu, ini juga sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, perlakukan mayit kita dalam keadaan terbaiknya, dan juga Allah Subhanahu wa taala tempatkan diri kita bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tunggu kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Untuk pertanyaan personal saja, karena saya lihat sudah fana, semuanya sudah mengantuk. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.